Oke. Oke, selamat siang teman-teman sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah bola voli dasar. Kami dari PKUB reguler 2012 ingin memperagakan bagaimana cara melakukan teknik passing atas yang baik. Tapi sebelum melakukannya, ada baiknya kalau kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari teman kami yang sebelah kanan, silakan. Nama saya Leskor Asianturi. Saya Tiasinata Mawana Sution. Saya Edi Nixon. Saya Adelina Panjaitan. Saya Pratarma Prima Putra Tarigan. Saya Agus Dermawan. Dan nama saya Engkirman Lukman Gaul. Saya Jalan Arham. Dan saya Ubed Nizotun. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikianlah perkenalan dari kami dari PKUB reguler kelompok passing atas. Terima kasih. Oke. Di sini kami akan memperagakan teknik passing atas, teknik dasarnya. Yaitu kaki dibuka selebar bahu, terus tangan berbentuk mangkok 45 derajat segitiga di atas dahi. Dengan fungsinya tangan ini di atas dahi adalah ketika bola datang, maka kita harus mengambilnya di atas dahi dan lutut agak ditekuk. Fungsinya supaya ada dorongan untuk mengarahkan bola ke teman atau ke lawan. Seperti ini. Ini kami memperagakannya dengan gerakan tanpa bola. Nanti follow through akan selanjutnya dengan gerakan bola. Demikianlah teknik dasar tanpa bola. Baiklah teman-teman, sini kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu perkenaan bola terhadap tangan. Contohnya seperti ini. Perkenaan bolanya seperti tangan. Kita perhatikan tangan dulu. Jari-jarinya ini tidak boleh terlalu rapat, karena di mana kalau terlalu rapat, topangannya itu tidak akan kuat. Jadi diharuskan berjarak seperti ini. Dan induk jari atau jempol ini berada di bawah bola, agar tujuannya untuk mendorong lajunya bola. Dan ini adanya bola ini harus ada di atas kening kepala. Berada di depan kening atas kepala. Tangannya agak ditekukkan, dan ini harus agak lemah, tapi memiliki tenaga agar bolanya itu bisa dibalikkan ke daerah lawan. Dan ini juga tujuannya untuk dari ini agar menghindari cedera atau bola lewat dari kepala. Dan kaki ini agak ditekukkan sedikit, ya seperti ini, dan lebarnya selebar dada, selebar bahu. Tujuannya ini agak ditekukkan gini untuk mendorong bola ke daerah lawan. Ini menambah kecepatan ada bola untuk ke daerah lawan. Demikian perkenaan bola terhadap tangan. Sekian dan terima kasih. Nah, jari-jari tangan yang keempat lainnya tadi, ini tidak boleh renggang, tetapi harus rapat. Mengapa? Karena jika ada bola keras dari depan, kalau ini masih renggang, maka akan lemas dan bisa mengakibatkan bola lepas dan mengenai dahi. Akibatnya kita cedera. Dan yang kedua, kelemahannya adalah jika bola keras juga, maka jari-jari kita kan lemas kalau renggang dia. Jadi bola juga akan lemah, lepas, dan jari-jari kita akan cedera. Akan ke belakang seperti ini.
Tengok bolanya. Dia kalau mau menerima bola harus mempunyai ayunan dari lutut. Itulah gunanya tadi kita menekuk lutut kita seperti ini. Dan bola juga harus diambil di atas kelas, di atas dahi. Jika sudah demikian, kalau kita ingin mengerahkan bola, maka lutut yang kita tekukkan harus mendorong seperti ini, supaya dari bahu juga dan dari lutut mempunyai dorongan yang kuat untuk mengarahkan bola ke arah lawan. Sekian dan terima kasih. Kita tahu tadi tujuannya ini adalah untuk melatih perkenaan bola dengan jari kita supaya kita lebih mudah mengarahkannya dan dapat juga mendorongnya ke berbagai tempat di tempat daerah lawan kita. Ya, dengan tujuan seperti ini, setelah itu kita ajak teman-teman kita untuk mundur 1 meter dari posisinya pertama. Setelah ini, kita melakukan teknik passing atas dengan cara tidak melangkung dulu. Setelah didapat, ditahan, dan teman juga seperti itu. Supaya tujuannya kita mengarahkan bola dan dapat menahan bola, yaitu dengan cara mengarahkan bola secara parabol. Contoh demikian. Dengan teknik seperti ini, para mahasiswa akan semakin terbiasa untuk melakukan teknik passing atas di atas kening bagian depan. Selanjutnya, kita mengarahkan untuk teman kita untuk mundur lebih jauh lagi, yang untuk bertujuan untuk melatih kekuatan tungkai dan kekuatan dorongan tangan. Demikian. Ya, ini juga tekniknya dengan cara menahan bola dan memberikan kepada teman, mengoper pada teman dengan teknik bola parabol. Oke, setelah itu, para mahasiswa setelah mampu untuk melakukan kegiatan tersebut, sekarang kita masuk ke acara teknik melakukan passing atas dengan cara saling mengoper kepada teman secara langsung. Demikianlah cara untuk melakukan passing atas dengan teknik saling rapat, mundur 1 meter, mundur 2 meter dengan teknik melakukan passing atas dengan cara dihentikan dan melakukan follow through bola dengan cara saling mengoper kepada teman. Sekian dan terima kasih. Oke, baiklah teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap dengan cara berpasangan, yaitu dengan mendorong bola di depan kening atas secara berpasangan. Baiklah teman-teman, silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Oke. Pasangan-pasangan harus saling berhadapan dengan rapat dengan posisi bola di depan atas kening dengan bentuk bahu secara segitiga. Dengan teknik kedua jempol ini berada di bawah bola, keempat jari berada di badan bola. Dan di sini diinstruksikan kepada setiap pasangan saling mendorong satu sama lain, mendorong, menarik, mendorong, menarik. Silakan diperagakan. Tujuannya apa? Supaya ini melatih, supaya bentuk-bentuk jari tangan itu semakin terlatih untuk melakukan teknik passing atas. Karena kadang-kadang para pemain bola voli dengan teknik melakukan passing atas itu kadang terlalu grogi sehingga terjadi jari terlalu lemas dan terlalu renggang. Akibatnya dapat mengenai kening sehingga terjadi cedera. Untuk teman-teman yang ingin melakukannya di rumah atau di manapun, bisa dilakukan sebanyak 10 kali secara berpasangan. Beginilah teknik dasar passing atas secara berpasangan. Oke teman-teman, silakan kembali ke tempat semula. Berbaris lagi. Ya, sekarang kita bentuk dengan jarak 1 meter. Silakan.
Ya, sebelum dilakukan, kita perlu mengetahui tujuannya ini adalah untuk melihat dan mengarahkan bola dengan teknik passing atas ke daerah lawan. Dan juga untuk melatih tungkai kaki agak ditekuk sedikit supaya dapat mendorong bola dengan bentuk segitiga, karena kita tadi sudah mempelajari tadi bagaimana bentuk jari tangan. Oke teman-teman, di sini diinstruksikan dari baris sub pertama itu melempar bola, dan teman sub yang kedua di sini betul menangkap. Dan begitu sebaliknya, mereka langsung lakukan pas atas kepada teman di depannya, dan teman depannya menangkap. Silakan diperagakan teman-teman. Dalam melakukan teknik ini diharapkan melakukan passing atas secara parabol supaya tangan bertepatan di atas depan kening atas. Parabol ini. Iya, secara parabol dia. Tujuannya apa? Supaya pada saat kita melakukan passing atas dalam permainan bola voli, kita dapat mengarahkan bola dengan melakukan passing atas ke berbagai tempat di daerah lawan. Dalam bola voli dasar ini, kita perlu mempelajari teknik passing atas dengan teknik bola open, itu seperti teknik parabol seperti ini. Masing-masing dilakukan 10 kali sebagai teknik latihan dasarnya. Di sini pada saat melempar atau membas dengan menggunakan passing atas, perlu adanya dorongan dari tungkai atau lutut supaya dorongan bola bisa kita arahkan dengan dorong dengan baik, terarah dan tepat. Oke, sekian peragaan. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, saudara-saudara sekalian, baru saja kita tadi sudah memperagakan bagaimana melakukan passing atas, teknik passing atas dengan jarak yang dekat dan kemudian mundur 1 meter. Kami dari kelompok PKOB 2012 teknik passing atas. Sekian dan terima kasih. Kamera action. Oke, baiklah teman-teman, kami ingin melakukan teknik passing atas dengan jarak 3 meter. Sebelumnya kami telah melakukan teknik passing atas dengan jarak 1 sampai 2 meter. Sekarang kami akan melakukan teknik passing atas dengan jarak 3 meter. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk mengambil posisi dengan jarak 3 meter. Inilah posisi teknik passing atas dengan jarak 3 meter. Di sini kami juga tidak lupa untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap atau bagaimana posisi tangan, badan dan juga lutut dalam melakukan passing atas. Seperti contoh, tangan berada di badan bola dengan jari terbuka, kemudian jempol berada di bawah bola. Kaki agak ditekukkan supaya dorongan bola ke depan lebih kencang. Seperti contoh, dengan dorongan kaki, maka bola tersebut akan berbentuk seperti parabola. Ini dilakukan di 10 kali secara berulang-ulang. Jika sudah dilakukan seperti ini, maka teknik passing atas dengan jarak 3 meter
Demikianlah percobaan yang di passing atas dengan jarak 3 meter. Demikianlah tahap ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoper bola, melatih bola dengan passing atas seperti ini. Posisi tangan 180 derajat seperti hias kepala, dan ini tujuannya untuk melatih bagaimana kecepatan bola atau perdatangan bola ke arah lawan dan melatih untuk tangan seperti ini contohnya. Seperti ini. Ini adalah merupakan melatih perkenaan bola di tangan. Bola ini merupakan harus tinggi di atas kepala, tinggi kepala dan tangan seperti ini contohnya, seperti tangan mereka ini. Di depan kening atas. Di depan kening atas. Inilah perkenaan bola dan tangan. Apa lagi? Stop ya. Mundur lagi, berhentikan, baru mundur 1 meter. Udah berhenti aja bilang. Baiklah teman-teman, sini kita akan melanjutkan passing atas keempat. Ini akan melatih passing atas dengan supaya bagus lagi. Baik, seperti bagus berikut. Sebelum kita melakukannya, di sini tangannya harus kita karena berpengaruh jari-jari ataupun otot tangan itu buat supaya bagus. Di sini jari-jari ataupun ruas-ruasnya sama seperti tahap sebelumnya yang sudah diajarkan. Saya ulangi lagi, jari-jari harus ada di badan bola dan jempol harus bawa bola, dan jari-jari harus ditegangkan supaya tidak ada terjadi cedera. Dan sebelum melakukannya nanti bola akan ke atas dan kaki akan ditekuk supaya akan dorongannya semakin kuat. Beri contoh berikut. Karena di sini mereka telah melakukannya seperti yang saya bilang, tangan harus berada pas di atas kening atau bola berada di atas kening supaya arah bola bisa bagus untuk ke daerah lawan ataupun kita sendiri. Di sini pun harus ada tolakan dari kaki supaya arah bola itu supaya kuat arahannya. Dan teman-teman tidak salah juga melakukannya ini setiap hari ataupun ada waktunya, karena supaya bisa membaguskan passing-passing atas untuk melakukan permainan bola voli. Baiklah. Baiklah, demikian passing atas tempat. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, ini kami akan memperagakan cara passing atas berpasangan. Berikut ini teman-teman saya akan memperagakannya. Di sini teman-teman saya mengambil jarak passing berpasangan dengan jarak 3 meter. Seperti cara-cara passing sebelumnya, tangan berada di atas kening dengan membentuk segitiga. Kaki agak dibuka selebar bahu, dan jari-jari ruas-ruas jari mengelilingi bawah bola yang akan mendorong dan berikan oleh pasangannya. Berikut contoh passing berpasangan yang akan dilakukan. Inilah salah satu contoh passing berpasangan yang langsung dilakukan dan tidak ditangkap atau diberhentikan. Selain itu,
lutut atau kaki pun berpengaruh dalam melakukan passing atas ini. Dengan menekuk sedikit supaya dorongan atau lemparan bola voli ini berbentuk parabol. Dia bola, aku bola. Tangan bola. Baiklah teman-teman, itulah tadi cara passing atas berpasangan dengan jarak 3 meter. Sekian dan terima kasih. Ya, baiklah teman-teman. Tahap selanjutnya adalah di mana kita akan melakukan passing atas itu dengan teknik rotasi. Kepada teman-teman, kami persilahkan hadap kiri, hadap kanan, gerak. Nah, setelah posisinya seperti ini atau berhadap-hadapan, kita akan melakukannya secara rotasi, artinya secara bergantian, di mana satu orang atau satu pasangan itu telah melakukan passing atas, maka yang sudah melakukannya akan mundur ke belakang dan dilanjutkan oleh yang di belakang atau yang di depan dari teman yang di belakang tadi. Seperti ini. Nah, alangkah baiknya jika kita menggunakan net, tapi kita dalam proses belajar dan teknik dasarnya kita tidak perlu melakukannya atau menggunakan net tersebut. Tujuan dari teknik ini adalah di mana kalau kita sudah berhasil melakukan teknik rotasi ini, berarti kita telah memahami apa dan bagaimana teknik passing atas yang benar tersebut. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa bolanya bisa dengan cepat diambil oleh temannya? Itu karena bola berbentuk parabola. Nah, jika kita sudah melakukannya secara bergantian atau dengan baik, maka kita harus menggunakannya atau melakukannya di rumah atau dimanapun kita berada dengan waktu yang luang secara bergantian. Kita bisa membentuk kelompok belajar. Baiklah teman-teman, demikianlah teknik rotasi ini yang dilakukan secara bergantian. Oke teman-teman, kembali ke baris yang semula. Setelah kita tadi menyaksikan bahwa teknik passing atas sudah kita lakukan secara bergantian atau rotasi, demikianlah tahap ini dan akan kami lanjutkan ke tahap selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke tahap mengumpan atau biasa dikatakan setup. Untuk hal ini, untuk teman-teman kami persilakan untuk mengambil tempat. Setup atau mengumpan dilakukan biasa untuk melakukan smash. Ya, teknik ini sangat bagus dilakukan dalam melakukan smash. Memang passing bawah bisa dilakukan untuk mengumpan. Tapi alangkah lebih bagus jika kita melakukan umpan, memberi umpan kepada kawan dengan cara passing atas. Seperti kalau kita mengumpan untuk memberikan bola sama stiker, alangkah lebih bagus bentuk parabola agak sedikit bola agak sedikit berbentuk parabola. Ada yang seperti open, quick, straight, dan full. Kita harus bisa mengerti atau jeli melihat keadaan, melihat posisi stiker kita agar kita mampu memberi bola atau memberi bola umpan yang sangat bagus untuk melakukan smash. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman
saya ini. Setup ada 4. Pertama ada open, full, straight, dan quick. Jadi jika kita ingin melakukan umpan, kita harus bisa memilih salah satu dari antara yang 4 tersebut untuk melakukan umpan yang baik kepada speaker. Yaitu dari biasanya yang biasa dilakukan untuk mengumpan adalah yang paling bagus adalah open. Karena bola berbentuk parabola. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan bagaimana teknik mengumpan dalam passing atas atau setup. Untuk teman-teman kami kami persilakan untuk mengambil tempat. Setup atau biasa dikatakan mengumpan kita lakukan untuk bagaimana kita memberi umpan yang baik terhadap teman untuk bisa melakukan smash dengan baik. Bagaimana teknik mengumpan, kita harus bisa memberi umpan atau bisa mengerti antara speaker yang akan smash. Bagaimana bola, misalnya bola open, quick, full, straight. Kita harus bisa mengerti bola mana yang akan diminta oleh teman kita. Seperti yang diperagakan teman-teman kami, beginilah teknik pengumpan yang benar. Seperti yang barusan dilakukan adalah teknik mengumpan dengan bola open. Jadi untuk teman-teman yang akan mengumpan bisa melakukan gerakan seperti ini. Demikianlah teman-teman teknik mengumpan atau setup. Sekian dan terima kasih. Demikianlah tayangan tadi. Apabila ada satu kekurangan atau kesalahan kami lakukan dalam melakukan tayangan atau slide-slide tadi, kami mohon maaf. Dan kami masih butuh kritikan atau saran dari teman-teman yang menonton tayangan ini. Apabila ada salah, tak ada salahnya untuk melakukan saran ataupun kritik. Kami dari PKUB Reguler 2012 dari kelompok passing atas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian. Sekian dan terima kasih. PKO! Kita!